Udah lama ya kita nggak podcast ria. Nah, untuk di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sudah sering sekali kalau kayaknya pas yang kerja sama BPJS udah nggak asing sama muka ibu ini. Mungkin boleh perkenalan dulu. Mungkin kita tentang tamunya ada Kak Mini. Mungkin Kak Mini boleh perkenalan dulu ke sobat JKN. Jangan lupa sama Kak Mini, tapi kayak kenal lah. Terpampang di mana-mana nggak tahu kayak saya. Aku kenalan dulu Kak. Halo Sobat JKN, perkenalkan nama saya Rumini. Saya sebagai Koordinator Edukasi Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit Kantor Cabang Rengat. Yes, Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, mungkin semua Sobat JKN apalagi yang di wilayah kerjanya KC Rengat itu pasti sudah sering banget mendapati foto Kak Mini yang terpampang nyata bersama dengan nomor handphone yang dapat dihubungi ya, betul, di mana-mana. Jadi sebenarnya artis sesungguhnya kan karena ada di mana-mana. Nah, untuk Kak Mini ini kan bintang tamunya Kak Mini, otomatis pasti Sobat JKN nebak-nebak nih temanya apa. Udah pastinya iyalah temanya pasti tentang seputar pelayanan peserta, apalagi kalau bukan BPJS 1. Jadi BPJS 1 nih kayak peserta udah mungkin udah banyak Sobat JKN udah ada yang tahu mungkin ya. BPJS 1 ini kan BPJS 1 siap membantu, seperti itu kan Kak, slogannya itu ya Kak, berarti kan. Nah, mungkin kita tuh mau tanya juga nih biar JKN tuh lebih paham Kak sebenarnya yang dimaksud dengan BPJS 1 tuh apa sih sebenarnya? BPJS 1 itu apa gitu ya sebenarnya? Oke, jadi gini Mbak Tias, betul kata Mbak Tias, BPJS 1 itu kan kepanjangannya BPJS siap membantu. Jadi BPJS 1 ini di mana pegawai BPJS Kesehatan itu dia memiliki tugas ataupun ditugaskan untuk memberikan informasi dan menangani pengaduan di fasilitas kesehatan, khususnya itu di rumah sakit. Nah, jadi BPJS 1 ini yang berperan, jadi BPJS 1 ini adalah koordinator ataupun staf EP3R di kantor cabang Rengat di seluruh Indonesia sih sebenarnya. Jadi untuk semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu dipastikan ada BPJS 1-nya. Oke, berarti sebenarnya BPJS 1 ini udah nggak asing lagi sebenarnya di mata JKN tuh ya. Jadi mana-mana tuh wajib Vaskes yang kerjasama dengan BPJS wajib ada petugas BPJS 1-nya. Pasti ada. Oh, pasti itu ada di rumah sakit. Hanya di FKRTL untuk saat ini ya. Saat ini berarti masih di FKRTL karena ya mungkin FKRTL karena memang banyak kasusnya lah berarti. Karena kan dia rujukan nih, jadi memang lebih ramai pasiennya. Oh iya benar-benar. Makanya untuk saat ini memang BPJS 1 ditugaskan hanya di fasilitas kesehatan tingkat rujukan. Berarti tugas dan fungsi dari BPJS 1 sendiri itu apa sebenarnya Kak? Nah, jadi tugas dan fungsi BPJS 1 itu yang pertama menindaklanjuti informasi ataupun menangani keluhan peserta JKN khususnya di rumah sakit. Kemudian BPJS 1 juga melakukan customer visit. Customer visit itu melakukan kunjungan ke rumah sakit. Jadi customer visit ini Mbak Tias mengukur tingkat kepuasan peserta di rumah sakit, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Jadi selain itu juga di rumah sakit kita memiliki petugas PIPP, namanya PIPPRS. Jadi PIPPRS ini petugas rumah sakit yang ditugaskan memang untuk memberikan informasi, kemudian menangani keluhan di rumah sakit selain ada BPJS 1. Jadi kalau BPJS 1 ini pegawai BPJS Kesehatan, kalau PIPPRS ini pegawai di rumah sakit. Gitu. Jadi memastikan PIPPRS ini memang memberikan ataupun menangani keluhan di rumah sakit. Kemudian memastikan juga bahwa PIPPRS memanfaatkan aplikasi SIPP. Jadi kita di rumah sakit itu nggak cuma di rumah sakit sih, di semua vaskes baik FKTP maupun FKRTL kita memiliki petugas PIPP. PIPP, FKTP, dan PIPPRS. Jadi semua petugas PIPP itu memiliki user SIPP, aplikasi SIPP itu saluran informasi penanganan pengaduan. Nah, di situ petugas bisa
melakukan perubahan data, misalnya memberikan menginput pengaduan, informasi, kemudian mendaftarkan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan. Oke, berarti jatuhnya petugas PIPP ini yang di Vaskes itu perpanjang tangannya BPJS. Jadi betul, jadi petugas kan kita kalau BPJS 1 nggak 24 jam di rumah sakit ya, tapi kalau petugas PIPP ini kan memang pegawainya rumah sakit, pegawainya Vaskes. Jadi kalau misalnya saat BPJS 1 tidak di rumah sakit, kalau ada peserta yang butuh informasi ataupun keluhan, itu nanti yang tangan pertamanya itu ya PIPP gitu. Nah, kemudian Mbak Tias, tugas dan fungsi dari BPJS 1 ini juga melakukan kunjungan sibling namanya. Jadi sibling itu supervisi, buktikan dan lihat langsung. Oke. Jadi gimana kita ini kan sekarang lagi fokus untuk memberikan pelayanan terbaik nih sama Pasejikan. Jadi meningkatkan kualitas mutu layanan di fasilitas kesehatan. Jadi di situ kita juga melakukan supervisi, kunjungan, memastikan bahwa pasien itu mendapatkan pelayanan terbaik di fasilitas kesehatan. Kemudian kita juga memonitoring antrian di rumah sakit khususnya ya. Jadi memanfaatkan aplikasi mobile JKN, mengedukasi pasien untuk mengambil antrian melalui aplikasi mobile JKN. Oke, berarti kalau petugas BPJS 1 ini berarti memang ada jadwal untuk turunnya juga berarti ya Kak Melia? Kita setiap hari harusnya turun ke rumah sakit. Jadi untuk masing-masing rumah sakit itu kan kita ada tugasnya. Misalnya kalau di kantor cabang Rengat ini kan ada 2 petugas nih, ada koordinator EP3RS, kemudian ada staf EP3RS, itu kita bagi rumah sakitnya. Nah, kebetulan di wilayah kantor cabang itu kan ada 4 rumah sakit. Kalau yang lainnya kan di kabupaten nih, nggak akan bisa kita juga setiap hari ke rumah sakit. Jadi 4 rumah sakit ini kita bagi 2. Jadi ada 1 petugas 2 rumah sakit. Jadi ganti-gantian, yang misalnya hari ini ke rumah sakit A, besoknya ke rumah sakit B, seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya peserta nih kan kadang misalnya dia nih pengen, ada kan kadang misalnya dia udah lapor nih ke petugas PPPRS di rumah sakit, tapi kayak rasanya tuh nggak puas, dia tuh pengennya tuh borong BPJS-nya gitu. Apakah dia harus ke kantor atau ada kontak yang bisa dihubungi nggak? Ini untuk yang peserta yang di rumah sakitnya gitu kan? Tenang Mbak Tia. Jadi sobat JKN. nggak usah khawatir ya. Jadi di semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu kita ada posternya Mbak Tia. Oke. Ya seperti Mbak Tia sampaikan tadi, siapa sih yang nggak kenal sama Iya. ini gitu kan. Khususnya pasien JKN ya. Jadi memang kita ada 10 FKRTL di kantor cabang Rengat. Jadi 10 FKRTL ini kita sudah pasang poster BPJS 1 sobat JKN. Jadi di poster itu ada nama dan nomor handphone petugas PIPPRS-nya dan petugas BPJS 1-nya. Jadi nanti kalau misalnya sobat JKN ataupun Mbak Tias atau keluarga Mbak Tias misalnya lagi mendapatkan pelayanan di rumah sakit, kemudian ada kendala nih ataupun kok nggak sesuai nih prosedurnya, Mbak Tias bisa mencari poster itu. Jadi poster itu kita pasang di 5 titik di rumah sakit. Itu ada di pendaftaran, di poli, kemudian di farmasi, di rawat inap, di IGD itu kita ada pasang. Dan posternya itu nggak kecil Mbak Tias, jadi lumayan besar juga ukurannya. Jadi mudah lah dicari gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya nih setelah menghubungi petugas rumah sakit tapi ternyata nggak puas nih, jawabannya nggak cocok ya, gitu kurang nih, saya nggak percaya atau segala macam gitu kan. Terus kan di sebelahnya ada petugas BPJS 1. Nah, BPJS 1 ini kan pegawai dari BPJS Kesehatan, nanti bisa dihubungin nomor handphonenya. Itu 24 jam itu. Sebenarnya kalau misalnya sesuai dari posternya itu kan ada jam kerjanya. Di poster itu ditulis jam kerjanya. Tapi kalau untuk pasien yang memang membutuhkan, kita insya Allah ready 24 jam. Ngeri. Luar biasa. Aku dulu untuk kami. Allah. Jadi dari jawabannya mungkin sobat JKN udah bisa nebak ya orangnya sesabar apa. Sabar banget. Sabar banget. Keluhan orang saja kita gara-gara ya. Wow. Nih.
Mungkin juga kan kebanyakan tuh pengen tahu, kan kita kepo juga ya Kak Min ya. Kayak misalnya kan kayak Kak Min bilang tadi, sebenarnya tuh kalau keluhan tuh kan banyak peserta aja udah pasti hubungin Kak Min lah, pasti ada gitu kan. Terus kalau misalnya kita mau tahu juga sebenarnya keluhan ataupun permintaan data atau keluhan apa gitu yang sering peserta tanyain gitu Kak Min, apa sih sebenarnya? Yang Kepo, sering. oh paling sering banget gitu, yang kadang kan kita udah tahu tuh pola peserta nanya gitu kan Kak. Kira-kira apa yang paling sering ingin tahu aja? Kalau yang paling sering itu rata-rata paling soal, misalnya nih kan kita geografis kita nih jauh-jauh ya Mbak Tias ya, jadi soal rujukan paling. Jadi ada kadang pasien itu yang langsung datang ke rumah sakit tanpa membawa rujukan. Mungkin mindset masyarakat masih ada yang mempunyai mindset sudah punya rujukan berarti bisa di mana aja. Oke. Jadi memang kita tuh kan punya alur pelayanan ya Mbak Tias ya. Jadi kalau seandainya pasien sakit nih, misalnya kita sakit, berarti kita berobatnya ke fasilitas tingkat pertama terlebih dahulu, ke vaskes tingkat pertama. Nah, di mana vaskes tingkat pertama itu mencakup puskesmas, kemudian klinik, dokter umum, dokter gigi, gitu kan Mbak Tias. Jadi kalau seandainya kita sakit, ya kita berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Nanti kan kita bakal ditangani oleh dokter di FKTP, misalnya di puskesmas. Kemudian setelah diperiksa oleh dokter di puskesmas dan ternyata kita dari pemeriksaan dokter memang dokter menyarankan untuk dirujuk nih. Nah, maka dokter ataupun pihak puskesmas akan mengeluarkan surat rujukan ke rumah sakit. Nah, kebanyakan pasien ini dia langsung ke rumah sakit tanpa membawa rujukan. Makanya kadang dia, kan saya punya BPJS kok nggak bisa. Ternyata kan dia tidak membawa rujukan. Nah, dia konfirmasi, memang kita jelaskan alur pelayanan kita. Kecuali gini Mbak Tias, kecuali bagi pasien yang emergensi, kondisi gawat darurat. Nah, kalau kondisi gawat darurat itu tanpa rujukan bisa, tapi melalui IGD. Jadi untuk kondisi emergensi gawat darurat itu bisa di mana saja, bahkan di vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu bisa. Gitu. Jadi memang kalau untuk kondisi emergensi kan kita tidak bisa menentukan nih, diri kita sendiri pun kita tidak bisa menentukan kalau kita tuh emergensi. Jadi yang bisa menentukan itu adalah dokter di IGD, baik itu rumah sakit, FKTP, itu semuanya dokter IGD yang menentukan apakah pasien ini emergensi atau tidak. Tapi kalau misalnya memang kategori emergensi, itu bisa langsung ke rumah sakit melalui IGD tanpa rujukan. Oke, berarti Sobat JKN di garis bawah ya Sobat JKN ya, bisa kalau misalnya mau langsung ke rumah sakit, tapi ya itu dia harus berdasarkan indikasi berdasarkan kegawat daruratan. Jadi yang penentu kegawat daruratannya juga balik lagi ke petugas dokter ya berarti ya. Dokter yang ada di rumah sakit gitu. Jadi kalau misalnya untuk pakai BPJS sendiri, sebenarnya nggak sulit-sulit banget karena kan kita tinggal kita sakit berobat ke vaskes dulu, karena memang alurnya itu BPJS sendiri sudah disampaikan di awal bahwa itu adalah berjenjang ya kan Kak Min. Jadi dia ke FKTP dulu, nanti dia berobat di FKTP. Kalau memang indikasi medis tidak bisa ditangani di sana, baru nanti FKTP-nya akan mengeluarkan surat rujukan ya Kak Min. Tapi kalau memang seandainya bisa ditangani di FKTP, berarti nanti kan di sana ada dokter juga yang sudah kompeten, dokter yang di vaskes kita seperti itu. Jadi nggak perlu ragu Pak Ibu kalau berobat, boleh langsung pakai BPJS. Silahkan ikutin alurnya, insya Allah lancar dan terjaya. Nah, terus kalau misalnya ada yang nyampaikan keluhan nih Kak Min, kan itu kan kayak contoh tadi itu kan keluhan tuh, terus dia nyampaikan gini. Kita tuh sebenarnya ada batas waktu SLA-nya gitu nggak sih kan untuk menyelesaikan keluhan dari peserta itu kan? Oke, tentu saja ada. Kalau bisa secepatnya kita selesaikan ya Mbak Tias, karena ini kan sifatnya keluhan peserta, berarti kan peserta memang membutuhkan solusi secepatnya. Jadi kalau untuk keluhan ini kita, kalau seandainya kita ke rumah sakit nih, kunjungan BPJS 1 ke rumah sakit, kemudian ada peserta ataupun pasien yang mengeluh ini misalnya, ya kita karena di rumah sakit ya kita langsung koordinasi dengan pihak rumah sakit, misalnya PIPP-nya. Tapi kalau seandainya PIPP-nya nih nggak selesai nih, berarti kita langsung ke manajemennya. Jadi memang kita usahakan di hari itu juga keluhan ataupun kendala yang dialami pasien itu dapat terselesaikan. Jadi untuk keluhan ini ada banyak juga kanal non tatap mukanya Mbak Tias. Jadi ada beberapa kanal non tatap muka, salah satunya itu kanal melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi Sobat JKN kalau seandainya nih
di rumah sakit tidak menemukan petugas BPJS 1, tapi ada kendala, ada masalah terkait pelayanan yang tidak sesuai dengan alurnya di rumah sakit, Sobat JKN bisa melakukan pengaduan nih melalui aplikasi Mobile JKN. Di situ ada menunya Mbak Tias, ada menunya pengaduan. Nah, nanti dari pengaduan yang Sobat JKN sampaikan dari aplikasi Mobile JKN itu, dia akan masuk ke sistem SIPP BPJS Kesehatan. Jadi nanti dari situ kita kan pasti akan koordinasi dulu nih sama Vaskes terkait keluhan peserta. Dan itu untuk penanganannya kita juga punya SLA maksimal itu kita 2 hari udah harus selesaikan keluhan itu. Oke, maksimal berarti 2 hari. Jadi Maksimal 2 hari. Jadi Sobat JKN kalau misalnya nanya-nanya itu nggak perlu khawatir sebenarnya, nanya tentang keluhan itu apa silahkan disampaikan aja kan, nggak perlu takut atau gimana gitu ya kan? Iya, langsung aja disampaikan karena kan ini sebagai perbaikan juga ya, perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan. Oke, jadi kalau Sobat JKN ragu-ragu atau ada yang mau ditanyakan, nggak sekedar pengaduan, pemintaan informasi juga boleh. Bisa. Di aplikasi Mobile JKN itu ada menunya. Jadi kalau seandainya memang kayak kadang kan ada beberapa orang, ada Sobat JKN yang kayak segan mau nanya atau kayak mau ngeluh tuh kayaknya nggak tersampaikan kalau ngomong langsung, boleh via Mobile JKN seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kan peserta tuh kadang ada bilang kayak gini kan, Kak Min sama misalnya yang ada bilang, saya nih saya lagi acting jadi peserta. Saya ini udah urgent nih Bu, udah nggak bisa nih kayak gini. Dia harus pokoknya tuh ini nih harusnya saya tuh masuk kategori gawat darurat. Nah, saya ini udah hampir mau meninggal rasanya. Anak saya tuh udah kayak gitu kan. Tapi sampai di GD itu ditolak katanya nggak bisa Bu karena nggak ada rujukan. Nah, kayak gitu tuh kalau kayak mana cara Kak Widin karena kan orang kalau lagi kayak mana ya, kalau orang lagi sakit tuh kita tuh kadang Emosinya nggak stabil kan, kayak panik gitu. Kayak mana cara Kak Min kan pasti ada lah yang kayak gitu kan ke petugasnya, kayak mana cara kami untuk menenangkan, karena kan jadinya dua belah pihak kan, karena kan kalau yang dari rumah sakit dia bilang kayak ini nggak masuk ke daruratan Bu, tapi yang pesertanya bilang enggak, pasti saya ini udah tahu, saya ini kayak udah habis kayak gitu kan, itu kayak mana nggak untuk mendengarkan, jadinya kita jadi tengah-tengah kan. Nah, jadi gimana cara untuk ngomong ke ya itu bagi pasien yang memang nggak kritis juga, cuman dia kekeh sama penilaian dia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Tias, kita sampaikan bahwasanya kita kan mengacu pada regulasi. Jadi untuk kondisi gawat darurat itu yang menentukan dokter dari IGD-nya. Ketika dokter itu menyampaikan bahwa ini tidak gawat darurat nih, berarti ibu bisa kembali ke FKTP terdaftar. Kita sampaikan bahwasanya kalau secara regulasi itu kondisi gawat darurat itu kan berarti yang mengancam nyawa. Terus ada permasalahan di pernafasan misalnya, seperti itu kan. Kalau itu kan kondisi gawat darurat, dan yang bisa menentukan itu memang dokternya. Jadi pasien, keluarga, bahkan kita nih BPJS Kesehatan itu nggak bisa menentukan pasien ini gawat darurat atau enggak. Jadi memang kita edukasi bahwasannya yang tahu kondisi pasien, yang memang tahu dan melakukan pemeriksaan pada pasien itu kan dokter. Jadi pasti dokter paham nih, nggak mungkin dokter ketika mendiagnosa pasien ini gawat darurat dibilang nggak gawat, kan nanti ujung-ujungnya rumah sakit yang kena kalau misalnya ada apa-apa sama pasiennya. Jadi memang selalu kita edukasi tuh emergency ini memang dokter yang mempunyai wewenang untuk menentukan pasien ini emergency atau tidak. Oke, berarti balik lagi dari bawahnya tergantung dari indikasi medis kalau BPJS ini, berarti yang nggak sesuai dengan regulasi yang kita punya gitu kan, itu. Jadi kalau misalnya Sobat JKN, pokoknya seluruh Sobat JKN yang ada di Indonesia dimanapun berada, kalau misalnya memang ada keluhan, ada apa, ada di setiap rumah sakit, baru sekarang nih berarti ya Kak Min ya, kalau baru di rumah sakit, di setiap rumah sakit itu ada petugas BPJS 1. Jadi kalau seandainya nanti yang untuk Kacerengat ketika ketemu ibu ini di rumah sakit sedang BPJS 1, boleh diserbu dengan pertanyaan. Boleh. Minta nomor HP juga boleh. Jadi kalau misalnya mau minta nomor HP, tapi nggak perlu minta lah, kayaknya udah ada ya. Di Tanda tangan maksudnya. Oke, soalnya artis. mungkin kami ada closing statement nggak untuk peserta Sobat JKN kita? Oke, baik. Sobat JKN,
Untuk saat ini Sobat JKN jangan risau lah ya. Kalau misalnya Sobat JKN ataupun keluarga Sobat JKN mendapatkan kendala dalam pelayanan di rumah sakit khususnya, itu nanti Sobat JKN bisa menemukan petugas BPJS 1 di rumah sakit. Jadi apapun itu, baik itu informasi, kemudian ada kendala ataupun keluhan, kemudian administrasi, misalnya pertanyaan terkait iuran, kemudian administrasi yang lainnya, itu petugas BPJS 1 akan siap membantu Sobat JKN di rumah sakit. Yang petugas BPJD sesuai dengan slogannya BPJS 1 siap membantu. Ya, terima kasih Mbak Widi atas waktunya. Mbak Tia. Mungkin semoga informasi yang diberikan ini bisa menambah wawasan seluruh Sobat JKN, yang apalagi yang di wilayah kerja Kacirengat ya. Jadi lebih tahu untuk info-info tentang BPJS. Nah, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang lain. Oke Sobat JKN, terima kasih udah menonton, dan jangan lupa komen, like, subscribe, sama share. Cabang Rengat. Oke, sekian, terima kasih. Dah.